dan juga seluruh perangkat desa yang sangat berbahagia hari ini. Sebelum kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita hari ini, mohon izin kita akan membuka bersama-sama kembali meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Layan hoja, ini bilang
Kami undang ke atas panggung, tentunya juga yang punya pegelaran Hari Desa dan Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia, kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak Yandri Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Para pendamping desa, mana para pendamping desa? Tuh Pak Menko, rame Pak Menko. Nggak berani, kalau Menteri Desa datang pasti harus datang Pak. Karena nasibnya ada di Menteri Desa, betul nggak? Awas, hati-hati sama Menteri Desa. Makasih ya para pendamping. Pada hari ini kita akan melakukan peringatan Hari Desa. Karena Hari Desa ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 jatuh tanggal 15 Januari. Jadi Pak Menko, Hari Desa kami peringatin 2 hari. Hari ini dan sampai besok. Jadi rangkaiannya banyak sekali, pagi ini sampai siang-siang lanjut lagi, malam kita terus lagi dengan wayangnya dan hiburan dari Charlie Band, kemudian besok banyak lagi acara. Inti pokoknya Hari Desa harus kita meriahkan dari Sampang sampai Merauke. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, Hari Desa ini penting kami lakukan, kenapa? Sesuai dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Asta Cita ke-6 ini adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi jelas, sangat jelas sekali desa disebut dalam Asta Cita Bapak Presiden. Oleh karena itu penting kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju. Bapak Ibu yang berbahagia, kami pada hari ini tentu akan menyampaikan beberapa laporan kepada Pak Menko Pangan dan semua hadirin yang berbahagia bahwa dana desa yang akan masuk ke desa seluruh Indonesia tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Nah, jadi kepada para kepala desa yang hadir ini dari seluruh Indonesia hadir, dari kepala desa banyak hadir. Dana desa itu untuk kebahagiaan di desa. Nah ini ada juga Ibu Wakil Menteri Desa hadir, Ibu Menteri Desa hadir. Ibu Menteri Desa ini sekaligus Bupati terpilih Kabupaten Serang Bu, ya. Jadi insya Allah bisa membangun desanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk melakukan kerja-kerja besar tadi, maka Pak Menko kami melakukan 12 aksi Kemendes dan PDT. Jadi ada 12 aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden. Kami sebutkan secara cepat saja 12 aksi itu. Pertama revitalisasi BUMDes, kemudian swasembada pangan atau ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, hilirisasi produk unggulan desa, pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, sinkronisasi dan konsolidasi program KL Masuk Desa. Ini tadi yang kami sebutkan tadi adalah kolaborasi yang luar biasa. Digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata. Yang ke-8, yang ke-9, peningkatan investasi desa serta kerjasama dengan koperasi nasional dan investor dari luar negeri. Kemudian yang ke-10, penguatan pengawasan dan tata kelola pengembangan desa. Kami sudah kerjasama dengan Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ingin memastikan dana desa itu bukan untuk dibancak atau dihabisi oleh para pihak, tetapi sejatinya untuk kebahagiaan
masyarakat desa di seluruh Indonesia. Yang ke-11 adalah desa berketahanan iklim dan pengembangan desa tangguh bencana. Dan yang terakhir yang ke-12 aksi Kemendes adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Maka Bapak Menko dan para menteri, para wamen, para kepala badan, Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini akan kita launching, yaitu beberapa festival bangun desa. Jadi hari ini kita akan launching festival bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Hari ini akan kita launching lomba pemuda-pemudi pelopor desa. Nah ini sangat bagus Bapak Ibu, dengan beberapa kategori, yaitu pemuda pelopor desa bidang kewirausahaan, pemuda pelopor desa dan pemudi bidang seni budaya, pemuda pelopor desa bidang ekonomi digital, pemuda pelopor desa bidang lingkungan, pemuda pelopor desa bidang sosial kemasyarakatan. Nah oleh karena itu Pak Menko, karena ini sudah di-launching Pak Menko, modulnya sudah siap, mohon Pak Menko karena dana desa itu 20% sekurang-kurangannya untuk pangan, di pasal 4 ayat 7 di peraturan Kementerian Desa, sekurang-kurangnya dana desa itu digunakan untuk swasembada pangan. Mohon Pak Menko ini blukirnya dibuka Pak. Karena kalau blukirnya nggak dibuka nggak bisa ditransfer ke desa. Jadi dengan modul kami serahkan nanti artinya janji kami sudah terpenuhi, perintah Pak Menko sudah kami laksanakan, Pak Menko Pangan buat dulu modul. Baru nanti kami sampaikan modul itu kepada Pak Menteri Pertanian, Pak KKP dan menteri-menteri yang lain. Nah mudah-mudahan dengan 20% ini artinya hampir 16 triliun Bapak Ibu tahun 2025 ada dana desa untuk swasembada pangan. Maka kami dukung Pak Menko, tahun ini kita tidak lagi impor garam, tidak lagi impor jagung, tidak lagi impor beras, tidak lagi impor gula. Semuanya itu hampir ada di desa. Maka mari kita sambut program Pak Menko yang luar biasa ini. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini juga akan kita sampaikan beberapa lomba. Pertama, untuk 75.000 desa akan kita lombakan desa dengan bebas sampah. Nah, ini Pak Menko KLH ini. Jadi nanti akan kita pilih festival ini dimulai hari ini, puncaknya setelah 17 Agustus. Insya Allah tanggal 18 Agustus para pemenang dari seluruh Indonesia akan kita umumkan. Jadi ada desa bebas sampah. Jadi sampah sekarang mesti kita pandang sebagai peluang ekonomi, sampah sebagai sahabat kita, sampah sebagai yang terbaik buat kita. Jangan sampah dianggap menjadi produk yang tidak bernilai. Desa Indonesia siap untuk menyampaikan atau menggunakan sampah sebaik-baiknya. Kemudian ada juga lomba atau festival desa ekspor. Nah kami sampaikan Pak Menko, kami sudah keliling hampir di 50 desa, di 23 kecamatan, dan Menteri Desa Bapak Ibu tidak pernah nginap di hotel Bu. Kalau ke desa selalu nginap di rumah penduduk di desa. Jadi nanti saya akan keliling desa-desa di Indonesia, akan nginep di rumah Bapak Ibu, beruntunglah rumahnya di tempat nginep Pak Menteri, tapi nggak mungkin saya inapin semua ya. Jadi yang beruntung saja ya, insya Allah saya akan keliling terus. Jadi belum 3 bulan, sudah mengunjungi 23 kabupaten dengan 50 lukus desa. Jadi tadi malam saking capeknya istirahat dulu di klinik Purwakarta Pak Menko, 4 jam di infus dulu. Karena kalau enggak, waduh tepar juga kita. Kemudian desa ekspor, desa wisata, ada utusan khusus Presiden, bidang pariwisata. Bu Jita, kita akan keliling desa-desa wisata nanti. Ya, sehingga masyarakat yang sudah capek ke kebun jagung, ke padi, ngelola ikan, dia ada tempat wisata, desa wisata. Kemudian ada lagi desa ramah ibu dan anak. Nah ini Ibu Arifah nih ya, nanti kita akan cari yang terbaik. Karena ibu dan anak mengatakan kunci untuk Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, karena suasana pangan, desa tematik. Pak Mentan, kami akan membuat
kerjasama dengan TNI Polri dan Pak Mentan, nanti akan kita lombakan desa padi, desa jagung, desa buah-buahan, desa cabai, desa melon. Ini dalam rangka untuk menyukseskan program makan siang bergizi. Jadi Pak KSP nanti kita bahas Pak ya. Dari semua produk-produk tadi akan insya Allah menjadi bahan baku makan siang bergizi program Bapak Presiden Prabowo yang luar biasa buat rakyat Indonesia. Kemudian kita akan sandingkan juga dengan Menteri KKP, nanti kita akan buat desa tematik, desa ikan nila, desa ikan patin, desa ikan lele, desa ikan mas dengan dana desa sekurang-kurangnya 20% itu. Jadi inti pokoknya Bapak Ibu, kita akan melakukan semua yang terbaik di desa, termasuk dengan Kemensos, dengan Menteri Pendidikan, dengan Menteri PU, dengan Pemda, Provinsi, Kabupaten Kota, Camat, Kepala Desa, BPD, semua kita bergerak ke arah sama untuk menyukseskan program Bapak Presiden Indonesia yaitu Asta Cita yang ke-6. Nah terakhir Bapak Ibu, mari kita semua berkhidmat. Dalam peluncuran ini bukan hanya seremonial, tapi yang terpenting adalah setelah ini kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang nyata di lapangan. Mohon kepada Pak Menko untuk memberikan arahan sebagai penyemangat buat kami semua, terutama keluarga besar Kementerian Desa dan PDT. Kami meyakini dengan kebersamaan ini insya Allah Indonesia akan maju. Bapak Ibu, tanah kita sudah subur. Apa yang belum subur Bapak Ibu? Kekompakan kita. Kebersamaan kita, laut kita sudah luas Bapak Ibu, apa yang belum luas? Hati kita Pak. Jangan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Insya Allah kalau penyakit-penyakit ini dihilangkan, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan akan maju di seluruh Indonesia. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu, mari dengan hati kita bangun desa, untuk menciptakan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai tragedi Jepang, tragedi Korea yang ini, 93% penduduknya meninggalkan desa di Jepang, 83% penduduk Korea meninggalkan Jepang, itu meninggalkan Korea, sehingga itu menjadi persoalan serius bagi kita. Mari kita bangun desa di mana ada gula, ada semut, insya Allah kalau desa maju, pemuda-pemudi kita, orang-orang terdidik, insya Allah berani dan tidak minder tinggal di desa. Terakhir Bapak Ibu, kami akan membawakan 2 buah pantun. Tolong cakepnya. Yang paling keras bilang cakep pingsan, saya kasih hadiah 100 juta. Bukan uang Kemendes loh, bukan uang Kemendes, uang pribadi. Tadi yang nari-nari tadi saya sumbang 20 juta. Yang nari-nari tadi, yang apalagi pakai harimau-harimau tadi. Ya, jadi Pak Mentan, Pak Menko, tadi Pak Kabar Hakam sama saya sudah naik berat. Jadi saya sumbang 20 juta, bukan dari Kemendes, dari uang pribadi kita ya. Cocok nggak? Pokoknya semangat terus, tanpa menyerah. Pantun pertama, bunga matahari dari Ambarawa. Segar aroma dan harum terasa. Hari ini hari yang sangat istimewa. Kita hadir bersama memperingati Hari Desa. Yang terakhir, ya. Buah jambu, buah markisa, buah delima tersedia di plaza. Ayo kita bangun desa, bangun Indonesia. Jika kita bersama-sama, pasti kita bisa. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bangga, haru, luar biasa acara hari ini aura yang sangat baik, sangat positif buat kita membangun desa. Bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami ampun, kepada Bapak Ibu yang berbahagia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini di Hari Desa Nasional adalah merupakan satu buah momentum yang menggarisbawahi pentingnya peran desa sebagai pilar utama pembangunan desa. Lebih dari 43% penduduk Indonesia tinggal di desa. Sementara 91% wilayah negara ini adalah pedesaan.
Fakta ini menegaskan bahwa desa adalah bagian integral dari struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Deklarasi Subang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa hari ini tanggal 14 Januari 2025 rangkaian Hari Desa Nasional. Dengan ini kami siap menyukseskan, melaksanakan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya nggak pidato lagi karena yang pidato udah banyak, cerita aja. Ya, kita dengan Pak Prabowo udah lama sekali. Kami bareng-bareng 15 tahun lebih. Kenapa begitu lama? Karena punya cita-cita yang sama. Apa itu? Pak Presiden sangat mencintai rakyatnya. Ingin rakyatnya cukup makan, sejahtera, dan maju. Nunggu lama nggak apa-apa. Ya, sampai Pak Prabowo 20 tahun, saya 15 tahun. Apa itu? Ingin agar Indonesia swasembada pangan. Cocok? Setuju? Karena kita sudah 28 tahun lebih agak abai mengenai nasib petani, nasib desa, nasib rakyat kita yang begitu banyak jumlahnya. Betul apa betul? Presiden memerintahkan harga gabah dari 6.000 naik jadi 6.500. Tolong dikawal. Dikawal. Ini tanggal 15 malu berlaku. Tanggal 15. Ini tanggal berapa sekarang? Berarti besok mulai berlaku. Besok ya. Petani harus terima gabah kata Bapak Presiden 6.500, tidak boleh kurang. Tepuk tangannya mana? 2, jagung. Banyak jagung nggak di desa-desa? Banyak. Hah? Jagung 1 Februari, catat. 1 Februari Bapak Presiden perintah jagung harus dibeli dengan harga 5.500. Berlaku 1 Februari. Nah ini saya minta Kades, kita semua mengawal agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa terlaksana. Lebih keras, lebih baik ku putuskan saja. Lebih baik ku putuskan yang keras.